Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi pada video saya sebelumnya ada yang bertanya di kolom komentar terkait dengan siapa yang boleh mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini, khususnya untuk jabatan fungsional kesehatan. Jadi pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang, apakah pegawai BLUD bisa mengikuti seleksi P3K tenaga kesehatan? Jadi setidaknya seperti itu ya. Dan untuk menjawab terkait dengan pertanyaan ini, kita bisa melihat keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Jadi pada keputusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan mengikuti seleksi P3K khususnya untuk jabatan fungsional kesehatan. Jadi yang pertama adalah ex tenaga honorer K2. Kemudian yang kedua adalah tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi kedua jenis jabatan ini atau status ini mereka diperbolehkan mengikuti seleksi P3K. Dan untuk lebih rincinya berkaitan dengan dua jenis jabatan ini, nanti kita akan coba lihat ya, apakah ada persyaratan lainnya atau tidak. Tetapi yang jelas adalah ex tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang bisa atau diperbolehkan mengikuti seleksi P3K. Dan penjelasan lebih lanjutnya langsung saja berikut ini keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 ya. Kita langsung buka ya untuk bisa menjawab apakah tenaga BLUD bisa mendaftar pada seleksi P3K tahun 2024 atau tidak. Jadi ini ya, pada diktum pertama, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 terdiri dari A. Ex tenaga honorer kategori 2 atau B. Tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi tenaga non-ASN dan ex tenaga honorer K2 yang diperbolehkan melamar sebagai P3K. Kemudian kedua, ex THK2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database ex THK2 pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sebelumnya juga ada yang bertanya gitu ya. Nama saya ada dalam database BKN sebagai tenaga honorer atau ex tenaga honorer K2, tetapi kontrak saya sudah berakhir di tahun 2023. Apakah saya tetap bisa mendaftar sebagai P3K atau tidak? Terjawab ya, bahwa syaratnya bukan hanya masuk dalam database BKN, tetapi harus aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi pada saat mendaftar, teman-teman harus masih aktif bekerja. Kemudian ketiga, tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi tenaga BLUD ini masuk dalam poin B ya. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi jawabannya apakah tenaga atau pegawai BLUD bisa atau diperbolehkan mendaftar sebagai P3K tahun 2024 atau tidak? Jawabannya bisa.
Jangankan pegawai BLUD yang mungkin saat ini hampir seluruh rumah sakit sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sehingga status pegawai non ASN-nya rata-rata BLUD gitu ya. Jangankan pegawai BLUD, tenaga sukarela pun TKS, kemudian tenaga harian lepas atau THL dan bahkan mitra yang penting mereka masih aktif bekerja dan sudah memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun secara terus menerus, mereka juga kemungkinan diperbolehkan melamar sebagai P3K. Untuk mitra loh ya. Kalau untuk tenaga BLUD, tenaga kerja sukarela atau THL saya rasa bisa. Tetapi yang perlu diingat, saya yakin nantinya para tenaga non ASN ini, baik itu BLUD, tenaga kerja sukarela maupun tenaga harian lepas, diminta untuk mengajukan surat ke unit kerja, mungkin rumah sakit, balai kesehatan ataupun puskesmas untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang tenaga BLUD, memang tenaga kerja sukarela, memang tenaga harian lepas, memang mitra yang bekerja di unit kerja tersebut selama 2 tahun terakhir dan masih aktif bekerja gitu. Jadi saya yakin nanti harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja gitu. Jadi jawabannya tenaga BLUD diperbolehkan, bahkan mungkin TKS, tenaga kerja sukarela, THL, tenaga harian lepas, dan mitra juga diperbolehkan. Dengan syarat itu tadi ya, bekerja minimal 2 tahun secara terus menerus dan masih aktif bekerja, kemudian diizinkan oleh pimpinan instansi, karena saya yakin nanti ada surat keterangan yang harus diupload gitu ya, atau dibuktikan dengan surat keterangan tersebut. Jadi cukup jelas ya terkait dengan pertanyaan apakah tenaga BLUD bisa mendaftar sebagai P3K atau tidak. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.